Yo, harus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin ya. Dan langsung aja ke inti videonya. Kemarin juga sudah saya update juga ya untuk Bitcoinnya. Dan nanti sore akan saya buka lagi voting di community tab YouTube saya untuk 4 koin. Nanti kalian bisa voting lagi, bisa diklik aja pilihan kalian ya. Dan nanti dengan koin dengan voting terbanyak akan saya bikinkan outlook analisanya mungkin besok sore lah ya. Jadi itu teman-teman sekilas infonya. Lanjut. Ini untuk USDT dominance ya, time frame 4 jam. Jadi memang kemarin kita ataupun saya mengekspektasikan ya dia akan resist di sini, struggling, kemudian dia adanya rejection atau koreksi. Cuman ya yang disayangkan dia malah udah struggling nih, kita bisa lihat di sini ya, dia udah struggling, cuman langsung melanjutkan penguatannya kembali. Nah, ini benar-benar bertolak belakang dengan price action si Bitcoin ya per USDT. Nah, kita bisa lihat ya. Ini 6 Maret ya. Ini satu balok bearish candle besar nih warna merah ya. Sedangkan untuk USDT dominance-nya kita bisa lihat di sini. Ya malah pump hijau ya. Bull candle warna satu balok hijau besar nih. Ya, jadi memang ini kebalikannya kita bisa lihat ya. Seperti ini kita bisa lihat di sini dibandingkan dengan ini. Dibandingkan dengan ini. Tuh ya. Jadi memang kebalikannya. Nah, hal yang menarik juga ya, yang bisa kita lihat itu untuk time frame 4 jamnya, dia ini sudah masuk area overbought ya. Jadi memang sudah over. Nah, kemudian kalau misalkan Bitcoin time frame 4 jamnya untuk RSI-nya sendiri kita bisa lihat ya. Di sini untuk RSI-nya sudah mulai masuk area oversold. Ya, jadi memang soon or later semoga kita akan melihat dari segi RSI-nya juga ya adanya kenaikan ya dari Bitcoin RSI-nya. Kemudian untuk RSI dari USDT dominance ini mengalami penurunan. Jadi nanti kita akan melihat untuk dominasi si USDT ini cenderung akan mengalami yang namanya pelemahan ya. Sedangkan untuk si Bitcoinnya ya itu ada kecenderungan untuk mengalami yang namanya setidaknya penguatan atau rebound sesaat sebelum melanjutkan penurunannya ya. Jadi ini untuk short term. Oke, dari segi RSI-nya kita lihat aja perbandingannya seperti itu simpelnya. Nah, saya bahas juga untuk time frame sebelum 1 jam saya akan bahas untuk daily-nya dulu lah ya. Jadi untuk daily-nya sendiri kita bisa lihat ya untuk pergerakan terakhirnya ini benar-benar bearish masih memegang kontrol. Walaupun sebelumnya ini sempat dan adanya rejection di kisaran 44.300-an dolar, langsung muncul bearish candle. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sekilas seperti ini ya, next target untuk si Bitcoin ya, untuk supportnya yang potensially akan divisit itu di sekitar area ini akan saya rectanglein juga biar lebih enak ngeliatnya ya. Di sekitar area ini tuh. Nah, jadi di sekitar range 36 ribuan dolar, sekitar area itu ya. Seperti 35.800-an, 36.600-an. Jadi around atau sekitar 36.000 dolar adalah next area support ya yang akan ataupun terdekat jikalau memang si Bitcoin melanjutkan penurunannya. Oke, jadi itu disclaimernya. Yang nanyain support terdekat next target lagi di kisaran berapa. Nah, kemudian kalau misalkan dia mengalami pemantulan ya, kita bisa lihat dari terakhir dia koreksi ke kisaran 37.600-an dolar, dia mengalami pemantulan ke kisaran berapa sih terdekatnya. Oke. Jadi pertama kita bisa menggunakan dari daily-nya sendiri EMA 34 dan 55 ini, dimana ada garis warna biru dan merah itu di sekitaran 40.500-an dan di sekitar 41.500 dolar. Itu kalau berdasarkan EMA 34 dan 55 dari daily time frame. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik pakai Fibo ya, kita tarik dari swing high ke swing low-nya dia ya. Dimana kalau misalkan benar-benar di area 37.600, 37.500 itu menjadi bottomnya dia, kita akan berpeluang untuk melihat dia setidaknya kalau misalkan going up ya terdekatnya itu di sini ya retracement 0,236 sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi resisten si pergerakan Bitcoin sebelumnya nih, resisten ya itu di kisaran 39.400-an, 39.500-an dolar sekitar area itu. Next target lagi di atau sekitaran 40.500 itu juga pas sekali dengan EMA 34 atau garis warna biru ini. Next lagi pasti di retracement 0,5 atau Fibo 50% di sekitaran 41.400-an sampai sekitar 41.500-an dolar. Di area situ juga ada yang namanya EMA 55. Jadi bisa perhatikan untuk 3 area terdekat ya dari tarikan Fibo ya untuk menjadi target kenaikan atau resisten dari si pergerakan Bitcoin ya untuk daily time frame. Ya, jikalau memang dia benar-benar jadi bottomingnya itu di kisaran 37.500-an dolar sekitar itu ya. Oke. Jadi itu disclaimernya.
Nah, kemudian kita coba kulik lagi untuk time frame 4 jamnya yang lebih detail lagi ya, by the way, teman-teman. Nah, ini untuk 4 jamnya. Oke ya. Oke guys, jadi ini untuk 4 jamnya. Kemarin kita melihat untuk pergerakan si Bitcoin itu sampai terakhir itu di kisaran $39.700 aja udah langsung kena reject lagi, turun lagi atau kepukul mundur lagi. Jadi dia nggak sempet testing di sekitaran $40.000 atau dimana di situ juga ada EMA 34 dan 55-nya juga nggak kena juga. Ini time frame 4 jam by the way ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya kita bisa lihat ya, ini perlahan dipukul mundur untuk pergerakan si Bitcoin. Jadi memang potensialnya masih besar kemungkinan kalau misalkan dia melanjutkan penurunannya masuk ke area sekitaran zona warna hijau ini atau sekitaran $36.000 itu yang harus diwaspadai. Tapi kalau misalkan dia mengalami pemantulan kembali ya, area yang barusan saya infokan untuk daily time frame ini bisa sekali menjadi acuan ya untuk menjadi beberapa target resisten terdekatnya. Ya, jadi memang ini sangat penting banget ya untuk support terdekat dan juga beberapa resisten terdekat untuk si Bitcoin sebelum kalian make decision ataupun mencicil beli kembali untuk bear token kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan nanyain beli bear kapan ya, intinya kalau kalian mau beli bear ya tunggu harga Bitcoin naik. Nggak mungkin harganya lagi turun ini kalian malah borong bear gitu kan. Jadi kalau misalkan yang nanyain ke saya kapan beli bear ya nunggu waktu si Bitcoinnya rebound gitu ya. Sesimpel itulah jawabannya ya. Kemudian untuk time frame 1 jamnya kita lihat untuk lebih detail lagi. Di sini adanya bullish hidden bullish divergence teman-teman ya. Jadi memang perbandingannya antara RSI-nya kita bisa lihat ya. Untuk bagian bottom RSI-nya ini malah create yang namanya higher low. Sedangkan untuk bagian bottoming dari price action si Bitcoin time frame 1 jam ini membentuk yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya. Kita bisa lihat nih ya perbandingannya yang saya tandain dengan dua panah ini. Ya, jadi memang ada bertolak belakang. Jadi soon or later sepertinya ya setidaknya kita ada kemungkinan untuk melihat si Bitcoin itu melanjutkan atau mengalami pemantulan atau kenaikan terlebih dahulu sebelumnya mungkin dipukul mundur kembali gitu ya. Cuman memang ini bukanlah sebuah fix kepastian 100% dan lain sebagainya gitu, bukan ya teman. Jadi itu disclaimernya ya. Cuman memang harus tetap diperhatikan untuk support terdekat dan untuk beberapa resisten terdekat. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat juga dari time frame 1 jamnya ya, ini lebih clear banget ya. Di sini aja ya. Jadi kita nggak pakai tarikan Fibo dan lain sebagainya. Saya tandain pakai garis kuning ini aja. Di sekitaran $39.500 ya. Memang sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi area support and resistance si Bitcoin. Jadi let's say lah sekitaran $39.500 sampai $40.000 itu menjadi memang area target resistance terdekat untuk si Bitcoin jangka pendeknya. Jadi benar-benar harus diperhatikan itu area tersebut ya maksudnya ya. Nah, kemudian untuk supportnya memang yang tadi saya udah infokan ya, kalau misalkan dia break lagi lanjut lagi bisa aja turun ke sekitaran 36 ribuan, 36.500 sekitar area itu yang harus benar-benar diperhatikan ya. Sebelumnya juga kita bisa lihat ini saya tarik lebih panjang lagi ya. Nah, di sekitar area $36.000 juga ya. Ini menjadi tahanan atau support juga untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ya, jadi kurang lebih itu untuk menjadi perhatian kita untuk jangka pendek ini ya, karena memang kita tahu juga menjelang tanggal 16 nanti kan ada istilahnya rapat dari FOMC yang akan menaikkan suku bunga ya. Dan ini udah tanggal berapa guys? Ini sudah tanggal 7 ya, berarti sekitar 9 harian lagi lah ya menjelang rapatnya tanggal 16. Jadi memang udah harus berhati-hati banget nih ya, udah deket sekali soalnya. Jadi itu aja teman-teman sekilas yang bisa saya infokan untuk dari time frame daily-nya ya, kemudian juga hourly-nya ya, kemudian juga untuk 4 jamnya ya, beberapa kemungkinan yang mungkin sekali kita lihat ya untuk pergerakan si Bitcoin-nya. Jadi memang untuk kondisi seperti ini kita tidak terlalu bisa mengekspektasikan si Bitcoin itu naik atau rebound cukup signifikan. Kita bisa lihat aja pergerakan kemarin ya, kemarin yang nanya apakah Bitcoin akan naik kenceng dan lain sebagainya ya, nggak terlalu karena memang kemarin itu weekend ya. Kemudian dia juga kita bisa lihat juga ini mantulnya tuh dikit banget guys, 38.400-an mantul ke sekitaran 39.700-an dolar. Jadi ini kita bisa lihat aja pemantulannya ini bener-bener sedikit banget gitu ya. Kalau misalkan kita tarik pakai price range-nya ya, kisarannya naik sekitar 3,3%-an doang gitu ya. Jadi bener-bener bayarnya itu bener-bener lemah gitu ya. Belum ada buying power yang cukup lumayan lah di market ini.
ya jangka pendek ini, karena memang dari segi fundamental yang kurang mendukung dan lain sebagainya, dan juga menjelang rapat FOMC tanggal 15 sampai tanggal 16 Maret ini ya. Jadi memang kita tidak terlalu bisa mengekspektasikan Bitcoin istilahnya ngepam dan lain sebagainya. Cuman pesan saya tetap perhatikan untuk beberapa area target resistance terdekatnya si Bitcoin gitu ya. Kita ngomongin terdekat dan jangka pendek dulu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai